Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-32 dari hari yang ke-9 pada daurah fikih kita mengkaji kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada siang hari ini insyaallah taala kita akan membaca beberapa hukum yang terkait dengan makanan dan minuman. Kata beliau rahimahullah, Kitabul At'imah. Kitab Al-At'imah. Kitab tentang makanan-makanan. Ya. Al-At'imah jama' dari ta'am. Jama' dari ta'am. Dan ta'am itu setiap hal yang dimakan. Ta'am setiap hal yang dimakan. Ya, demikian pula digunakan untuk setiap hal yang disimpan dari korma, gandum, syair dan semisal dengannya. Ya. Dan kata ta'am juga kadang diambil dari kalimat, dari akar kalimat ta'im asy-syai' ya ta'amuhu. Nah, ta'im asy-syai' ya ta'amuhu. Tu'man. Masdarnya tu'man. Itu kalau dimakan dan dirasakan. Ya. Dan dirasakan. Dan kata at-tu'm ini akhirnya menjadi penggunaan untuk rasa dan bisa digunakan untuk hal yang dimakan dan diminum. Bisa digunakan untuk hal yang dimakan dan diminum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha mubtaliikum binahar. Faman syariba minhu falaysa minni, wa man lam yata'amhu fa innahu minni." Allah menguji kalian dengan sungai. Siapa yang minum darinya bukan dariku. Siapa yang tidak yata'amhu, pakai kata apa? Ta'am. Yaitu siapa yang tidak merasakannya. Jelas ya? Dari makna inilah digunakan Kitabul At'imah. Padahal pembahasan yang dibahas di dalamnya juga bukan hanya makanan, ada juga pembahasan tentang minuman. Ada juga pembahasan tentang apa? Tentang minuman. Ya, dan mungkin minuman masuk di dalamnya, walaupun tidak disebut, tapi dia masuk di dalamnya. Jadi Kitabul At'imah. Ya, tentang makanan. Baik. Itu yang dimaksud dengan Al-At'imah, penjelasannya dari sisi bahasa. Kemudian Syekh di sini menjelaskan bahwa makanan itu ya terbagi menjadi apa? Terbagi menjadi dua. Nah, baik. Dan ini pembahasan yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh dalam Kitabul At'imah tentang jenis-jenis makanan. Kata beliau, "Wahiya nau'ani." Dan dia dua jenis. Hayawan wa ghairuhu. Hewan dan selainnya. Hayawan wa ghairuhu. Hewan dan selainnya.
Nah, kata beliau, fa'amma, jadi dia ada dua jenis, ada hewan dan ada selain hewan. Ya. Fa'amma gairul hayawan, beliau memulai dari hewan dulu, dari selain hewan. Ya, fa'amma gairul hayawan minal hububi wastimari wa gairiha fakulluhu mubah. Ya. Jelas ya? Adapun selain dari hewan, dari hubub, biji-bijian, thimar, buah-buahan, dan selainnya, fakulluhu mubah. Semuanya adalah boleh. Semuanya adalah boleh, illa ma fihi madarratun kasummi wa ghairihi. Kecuali kalau ada bahaya di dalamnya, seperti racun dan selainnya. Ya. Jadi diterangkan bahwa asal pada makanan semuanya adalah apa? Semuanya adalah boleh, makanan selain hewan. Ya. Ini asal berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah dari bumi itu, apa yang ada di bumi, hal yang halal thayyiba. Ya. Jelas ya? Atau makanlah segala hal yang di bumi sebagai hal yang halal dan thayyiba. Jadi dia asalnya adalah halal dan thayyiba. Halal dan baik, halal lagi baik. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan bahwa hal itu tidak dianggap halal atau tidak dianggap baik. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala yang berada di muka bumi. Ya, semuanya halal dan boleh untuk dimanfaatkan, termasuk apa yang dimakan. Maka ini hukum asal. Kata beliau, illa ma fihi madarrah. Kecuali apa yang di dalamnya ada bahaya. Kasummi wa ghairihi, seperti racun dan selainnya. Ya. Buah-buahan atau makanan yang beracun atau yang membahayakan, ini tidak diperbolehkan. Karena Allah berfirman, wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrim alaihim al-khaba'ith. Allah menghalalkan untuk mereka yang tayyibat, yang baik-baik. Ya. Jadi hal yang tidak baik tidak dihalalkan. Kemudian ditekankan wa yuharrim alaihim al-khaba'ith, dan diharamkan atas mereka al-khaba'ith. Hal-hal yang khaba'ith, yang jelek. Ya. Baik. Maka ini hukum asal yang terkait dengan biji-bijian, buah-buahan dan selainnya. Ya. Kalau yang tanya, apa hukum makanan ini? Ya dari biji-bijian. Maka asal hukumnya adalah halal. Kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Apa hukum makan buah ini? Ya, semua buah adalah apa? Halal. Kecuali kalau itu berbahaya. Ya, dan dia dihitung sebagai al-khaba'ith. Ya. Dan sepanjang tidak ada racun di dalamnya. Kemudian Syekh menjelaskan, wal asyribatu kulluha mubahah. Wal asyribah, dan minuman, kulluha, semuanya adalah mubahah. Ya. Semuanya adalah boleh. Nah, semuanya adalah boleh. Baik. Ini beliau pindah ke asyribah. Kalau sebelumnya tadi apa? Makanan. Ya, selain hewan berupa makanan. Jelas ya? Berupa makanan, apakah biji-bijian, buah-buahan maupun selainnya. Ya. Nah, hal-hal yang berbahaya itu ada ya pada sebagian tumbuhan, ya, seperti tumbuhan yang dipakai untuk rokok, ya, tumbuhan yang apa namanya yang dipakai untuk bahan ganja, ya, narkoba. Baik.
Ini di sebagian tumbuhan kalau diberi makan, diberikan kepada makanan hewan, maka tumbuhan itu akan membunuh hewan tersebut. Ya, jelas ya? Akan membunuh hewan tersebut. Bagaimana pula kalau itu dikonsumsi oleh manusia? Maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya, dan secara umum apabila seorang tahu ada hal yang membahayakan untuknya kalau dikonsumsi, maka tidak boleh dia memakannya, tidak boleh dia mengkonsumsinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian membunuh diri kalian. Kemudian kata beliau, "Wal ashribah kulluha mubahah." Minuman semuanya adalah boleh. Semuanya mubah. Kecuali illa ma askara. Kecuali apa yang memabukkan. Kecuali apa yang memabukkan. Ya, askara memabukkan. Ya, dari kata muskir atau sakar yang artinya menutup. Ya. Jelas ya? Sebab dia menutup akal. Ya, khamar juga dari kata gita. Ya. Hal yang menutupi. Sebab khamar itu menutupi akal. Menyebabkan seorang itu hilang kesadarannya. Atau dia tidak bisa membedakan antara ini dan itu. Nah. Jelas ya? Maka semua minuman asalnya dibolehkan. Asalnya dibolehkan. Kecuali minuman yang memabukkan. Fainnahu yahrumu katsiruhu wa qaliluhu. Maka kalau dia minumannya memabukkan, sedikit dan banyaknya adalah haram. Meminum sedikit dan banyaknya adalah apa? Adalah haram. Di hadits berdasarkan hadits, kullu muskirin haram wa ma askara minhu al-farq fa mil'ul kaffi minhu haram. Ya. Kata beliau, setiap muskir adalah haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Maka apa yang sebanyak al-farq. Al-farq ini atau sebanyak al-farq. Al-farq ini ukuran, ya, ukuran bisa di liter yang memuat 3 sa'. Memuat 3 sa'. Itu al-farq. Jelas ya? Jadi dia jumlah yang banyak. Jadi apa yang satu farq memabukkan, maka famil'ul kaffi minhu haram. Ya. Maka sebanyak satu telapak tangan saja itu adalah haram. Walaupun diambil sedikit, hukumnya adalah haram. Jelas ya? Jadi kalau banyaknya memabukkan, maka sedikit dia pun memabukkan. Ya. Dan di konteks yang lain, ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya adalah haram. Sedikitnya adalah haram. Jadi kalau asalnya dia memabukkan, kalau diminum banyak, diambil sedikit pun, ya walaupun tidak memabukkan, tetap hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram. Iya. Baik. Jadi semua yang memabukkan hukumnya adalah haram. Haram untuk diminum, haram untuk dimanfaatkan. Haram untuk dimanfaatkan. Andai kata misalnya ada yang memakai hal yang memabukkan tidak untuk dia minum, tapi dipakai untuk dimanfaatkan, dipakai sebagai bahan steril misalnya, mensterilkan alat, atau dipakai untuk campuran wangi-wangian, ya, pada sebagian alkohol dipakai untuk campuran wangi-wangian, maka ini adalah hal yang apa? Hal yang haram. Jelas ya? Adalah hal yang haram. Sebab pengharaman di sini tidak terkait dengan minuman saja. Terkait dengan meminumnya dan terkait dengan apa? Menggunakannya. Terkait dengan menggunakannya. Kemudian kata Syekh, wa idan qalabatil khamru hallat. Dan apabila khamar itu telah berubah menjadi cuka, ya, apabila minuman keras dia berubah menjadi cuka, hallat, maka dia menjadi halal. Ya.
maka dia menjadi halal. Kalau dia berubah menjadi cuka. Nah, ini kalau perubahannya ya terjadi dengan sendirinya. Ini kalau perubahannya terjadi dengan apa? Dengan sendirinya. Ya, karena itu dalam hadis Anas bin Malik riwayat Muslim, ya, Nabi SAW ditanya tentang al-khamr, tuttakhadhu khallan, yang dijadikan sebagai cuka. Kata beliau la, tidak. Ini kalau dirubah dengan sengaja. Jelas ya? Tapi kalau dia berubah sendiri, seperti yang disebut oleh Syekh di sini, wang qalabatil khamru. Ya, ini menunjukkan kesan dia berubah sendiri. Jelas ya? Halat, maka dia menjadi halal. Jelas ya? Menjadi halal. Dan ini adalah hal yang disepakati. Kata Ibn Rushd rahimahullah, sepakat para ulama bahwa khamar, kalau dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka boleh untuk dimakan. Ya, boleh untuk dimakan. Baik. Nah, jadi di sini Syekh rahimahullah menjelaskan ketentuan sudah menjelaskan jenis-jenis makanan, kemudian ketentuan umum tentang minuman. Ini ketentuan umum yang beliau terangkan di sini tentang minuman. Kemudian Syekh menjelaskan tentang hewan. Ya, bahwa hewan itu terbagi dua, ada hewan laut dan ada hewan darat. Beliau mulai dari hewan laut. Kata beliau wal hayawanu qismani, dan hewan itu terbagi dua. Yang pertama bahriyun, yang pertama hewan bahri, hewan laut. Ya. Kalimat al-bahri itu artinya apa? Air yang banyak. Air yang mustabahar, yang banyak. Ya. Dan dia mencakup apa? Air yang banyak, apakah asin atau tawar. Jelas ya, itu bahri. Ya. Ini bahri dalam bahasa Arab. Ya, jadi kalau diartikan hewan air itu mungkin lebih tepat sesuai dengan bahasa. Jelas ya? Jadi hewan air, fayahillu kullu ma fil bahri hayyan wa mayyitan. Halal semua apa yang ada di air, hayyan, ya saat dia hidup, atau mayyitan, atau dia mati. Ya, tapi saya perlu detailkan lagi kalimat bahar ini. Ya, kalimat bahar itu, ya, itu maknanya tadi dari hal yang mustabahar. Kadang digunakan untuk air asin dan air tawar. Tapi asal penggunaannya memang untuk air apa? Untuk air yang asin. Itu asal penggunaan kalimat al-bahar. Baik, maka halal seluruh yang ada di air dalam keadaan dia hidup maupun mati. Ya, jelas ya? Qala ta'ala, apa dalilnya? Berdasarkan firman Allah Ta'ala, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Dihalalkan bagi kalian, ya, buruan laut, air, wa ta'amuhu, dan makanannya. Ini dihalalkan. Jelas ya? Baik. Karena itu di sini di pembahasan hewan air ini, ya, semua yang hidup di air itu dalam keadaan dia ditangkap dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, semuanya adalah apa? Semuanya adalah halal. Yang hidup tidak harus disembelih. Ya. Ya, tidak harus disembelih. Nah, jelas ya? Demikian pula hewan yang menyerupai hewan buas di darat, kalau dia hidup di laut, maka dia dihitung sebagai hewan apa? Hewan air, seperti ular air misalnya, atau ular laut. Demikian pula anjing laut. Ya, ini masuk ke dalam hitungan hewan apa? Hewan air. Ya, buaya bagaimana? Ya, ini dua pendapat di kalangan para ulama. Dan sebagian para ulama, ya, ada yang mengharamkannya dan sebagiannya ada yang menghalalkannya, dianggap sebagai hewan air. Ya. Dan saya sendiri untuk hal ini, ya, saya lebih condong kepada pendapat yang membolehkannya. Nah, itu adalah pendapat Syekh Ibn Utsaimin dan selainnya. Baik.
Ya, walaupun saya bolehkan, tapi saya tidak pernah makan ya. Ya. Tentang masalah mau makan atau tidak itu urusan lain. Kita berbicara sekarang tentang masalah boleh dimakan atau tidak ya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa ammal barriyu wal aslu fihi al-hil. Ya, adapun hewan al-barri, ini hewan darat. Ya. Asal pada hewan darat itu adalah halal. Asal pada hewan darat adalah apa? Adalah halal. Illa ma nassa syari', ya, kecuali apa yang diperkecualikan oleh syariat. Jelas ya? Jadi asalnya kalau hewan darat, ya semuanya asalnya adalah apa? Halal. Kecuali apa yang diterangkan oleh syariat, dia adalah haram. Syekh akan terangkan di sini perkecualian-perkecualian. Nah, kata beliau di antara perkecualian, ma fi hadithi, faminha ma fi hadithi Ibnu Abbas, di antaranya apa yang datang dalam hadits Ibnu Abbas. Ya. Kullu dinabin minas siba fa akluhu haram. Ya. Apa yang datang dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dinab, setiap yang mempunyai apa? Gigi taring, minas siba, dari as-siba, dari binatang buas, ya. Dari binatang buas, fa akluhu haram. Ya. Maka memakannya adalah apa? Haram. Ya, maksudnya di sini hewan yang memansa dengan taringnya. Ya, kalau misalnya ada yang punya gigi taring tapi tidak memansa dengan taringnya, ya, atau dia diperkecualikan seperti kucing, maka apa? Kucing tidak dimakan ya. Baik, tidak dimakan. Di sini yang masuk ke dalam hewan yang apa punya taring, ya masuk di dalamnya seperti serigala, ya, juga seperti apa? Singa, ya. Nah, demikian pula anjing dimasukkan ke dalamnya. Dimasukkan ke dalamnya. Ya, walaupun ada nas khusus tentang anjing yang menjelaskan tentang haramnya. Yang menjelaskan tentang haramnya. Jelas ya? Baik. Iya. Adapun ad-dab'u yang disebutkan dalam pembahasan ini ada apa khilaf di kalangan para ulama, dan yang benarnya dia adalah halal. Ya, karena nas menunjukkan bahwa dia adalah halal. Dia adalah halal. Padahal dia mempunyai taring. Dia mempunyai apa? Dia mempunyai taring. Iya. Jelas ya? Nah, ad-dab'u ini ya. Ini tidak ada di apa namanya? Di negeri kita, hanya ada di apa di negeri pada pasir sana. Ya, dan dia biasanya di gunung-gunung batu. Ya. Hewannya kalau dilihat dia berjalan apa belakangnya lebih tinggi daripada depannya. Belakangnya lebih tinggi daripada depannya. Ya. Dan sebagian para ulama menganggap dia adalah haram karena dilihat kepada dia memiliki taring. Jelas ya? Memiliki taring. Ya. Tapi sebenarnya dia tidak memansa dengan itu, tapi dia hanya apa namanya memakan ya korbannya, ya. Dan memakannya dalam keadaan apa? Walaupun dalam keadaan bangkai dia makan. Iya. Jelas ya? Dalam keadaan bangkai dia memakannya. Nah. Baik. Tak ada hewan-hewan dia mempunyai taring tapi dia tidak masuk ke dalam dinab. Tapi bukan artinya dia halal untuk dimakan, tidak. Dia masuk ke dalam bentuk yang diharamkan juga. Ya. Jelas ya, seperti misalnya kucing tadi saya sebut. Ya, seperti misalnya Eben Awa. Eben Awa ini jenis dari serigala. Jenis dari serigala. Ya, serigala itu ada diet, ada sa'lab, ya, ada
Ibn Awa. Kalau Dhi'b, dia masuk ke dalam dinab. Dhi'b. Tapi kalau Sa'lab, Ibn Awa, tidak. Dia mau makan mansanya, tetapi dia tidak masuk ke dalam dinab. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, ya. Wanaha an kulli di mikhlabin min at-tayr. Rawahu Muslim. Ini berikutnya. Dan Nabi melarang dari setiap burung yang memiliki mikhlab. Setiap burung yang memiliki mikhlab. Ya. Dan dimaksudkan dengan mikhlab, dia memiliki apa? Dia memansa dengan cakarnya. Ya. Dari at-tayr. Rawahu Muslim. Dari burung. Ya. Masuk di dalamnya burung elang, masuk juga di dalamnya ya burung gagak, ya jelasnya, dan yang semisalnya, yang memansa dengan apa? Dengan cakarnya. Baik, ini rawahu Muslim. Kemudian berikutnya di antara yang dilarang, kata beliau, wanaha an luhumil humuril ahliyah. Dan Nabi melarang dari luhum, daging-daging al-humur al-ahliyah. Ya, ini menunjukkan bahwa itu adalah hal yang diharamkan untuk dimakan. Ya, kalau dilarang berarti dia haram untuk dimakan. Ini kalau daging keledai peliharaan. Adapun kalau keledainya keledai liar, keledai hutan, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya, yang dipermasalahkan di sini kalau keledainya keledai peliharaan. Iya. Kemudian yang keempat, kata beliau, wanaha, dan Nabi melarang an qatli arba'in minad dawab, untuk membunuh 4 dari ad-dawab. Yang pertama adalah an-namlah. Iya. An-namlah apa? Semut. Yang kedua an-nahlah. An-nahlah lebah. Yang ketiga adalah al-hudhud. Ya, hudhud adalah apa? Ya, burung hudhud. Was-surat, ya. Demikian pula as-surat. As-surat ya, juga kelihatannya sejenis burung. Ya. Baik, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Baik. Dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Ini ketika dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh, maka menunjukkan dia haram untuk untuk dimakan. Dan ini dari kaidah yang dipakai oleh para ulama. Apa yang dilarang untuk dibunuh, kalau syah di dalamnya larangan untuk dibunuh, maka itu artinya dia dilarang untuk dimakan. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa jami'ul khaba'ith muharramah. Ya, seluruh yang khaba'ith, ya, itu diharamkan. Seluruh yang khaba'ith adalah diharamkan. Ya, ini ukuran berikutnya yang diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala tentang al-khaba'ith, dan beliau memberi contoh kal hasyarat, seperti al-hasyarat. Ya. Hama-hama, ya, atau ya, dengan seluruh bentuknya. Nah, ya, binatang-binatang kecil itu yang menjadi ya hama, hal yang mengganggu, maka ini semuanya dianggap khaba'ith. Jelas ya? Dan masuk di dalam khaba'ith ini kelelawar, dia dihitung juga sebagai al-khaba'ith. Nah, demikian pula apa yang ada di rumah seperti cicak misalnya, ya, ini dihitung juga sebagai al-khaba'ith. Ya, seperti lalat, ya, dia masuk ke dalam al-khaba'ith. Nah, sebab semuanya dihitung sebagai hasyarat dan semuanya adalah hal yang dianggap sebagai perkara yang menjijikkan. Nah, demikian pula hewan-hewan yang memakan bangkai, hewan-hewan yang memakan bangkai itu dihitung kepada al-khaba'ith, yang haram untuk
untuk dimakan. Ya, beliau beri contoh al-hasyarati wa nahwiha, seperti al-hasyarat dan yang semisal dengannya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Nah, Syekhul Islam menyebutkan bahwa makan al-khaba'ith, ya, semua yang terkait dengan al-khaba'ith, memakan ular, demikian pula memakan kalajengking, itu adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Kemudian kata beliau, wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil jallalah wa albaniha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-jallalah. Ya. Al-jallalah itu adalah hewan yang kebanyakan makanannya dari najis. Kebanyakan makanannya dari apa? Dari najis. Dia makan dari najis. Ya. Jelas ya? Sebab hewan kalau dia sudah lapar, ya, dia tidak akan pikirkan apa yang dia makan sampai kotorannya sendiri kadang dia makan. Nah, apabila dia lapar. Nah, andai kata misalnya ada kambing yang makan kotorannya sendiri, ya, dan dia kebanyakannya makan kotoran, maka disebut apa? Jallalah. Demikian pula sapi atau onta. Ya. Jadi ini larangan Nabi makan al-jallalah. Wa albaniha, dan susunya. Ya, kalau jallalanya punya susu, jelas ya, dari hewan yang memiliki susu. Tapi kalau jallalanya misalnya dari ikan yang hidupnya dia makan dari kotoran, ya, maka dia disebut jallala juga, masuk dalam hitungan apa? Jallala, sebab kebanyakannya dia makan dari apa? Dari kotoran. Ya. Kalau dia makan dari kotoran, maka disebut di sini ya oleh Syekh cara, ya, pertama haditsnya adalah hadits yang sahih, ya. Hadits yang sahih. Baik. Di sini tentang masalah bagaimana cara membersihkannya supaya bisa dimakan. Syekh menjelaskan hatta tuhbas wa tut'ama at-tahira salasan. Ya. Jadi dilarang dimakan sampai ia dikurung. Hewan itu dikurung. Ya, kalau misalnya dia hewan air, dipindahkan ke air yang bersih. Ya, jelas ya? Wa tut'ama at-tahira salasan. Dan dia diberi hal yang suci, diberi makan yang suci selama 3 hari atau 3 malam. Jelas ya? Nah, ya, adapun dia dikurung sampai 3 hari, ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengurung, ya, ayam yang makan kotoran, ya, selama berapa? 3 malam, ya, dikurung oleh Ibnu Umar. Baik. Selesai sudah di sini pembahasan tentang al-at'imah, makanan. Kemudian Syekh berpindah menjelaskan tentang babu ad-daka was-sayd. Ya. Bab penyembelihan dan hewan buruan. Bab penyembelihan dan hewan buruan. Nah, di dalam bab ini beliau menguraikan banyak pembahasan. Kita catat 8 pembahasan darinya. Baik. Ya. Ad-zakah itu penggunaannya, ya, kadang dibahasakan dengan kata penyembelihan, ad-dabiha atau ad-dabh. Kadang dibahasakan dengan kata an-nahar. Ya. Jelas ya? Dan kadang dibahasakan dengan al-jarh, al-aqr. Ya. Ini dari pembahasannya. Ya, dan di sini Syekh menyebutkan ad-dakah. Ad-dakah, ya. Ad-dakah itu nama masdar yang bermakna menyempurnakan sesuatu dan menyempurnakan penyembelihan. Itu dakah. Ya, kalau ditadkiyah itu artinya dia disembelih. Itu disembelih. Dan di dalam istilah fuqaha, ad-dakah adalah as-sababul muwassil li hilli akli al-hayawan al-barri ikhtiaran. Ya. Ad-dakah adalah sebab
yang menyebabkan halalnya memakan hewan darat. Ya. Penyembelihannya dengan sengaja dimaksudkan. Baik, ini yang disebut dengan ad-dakah. Jadi kalau dia disembelih supaya halal untuk dimakan, artinya itulah didakah, disembelih namanya. Jelas ya? Dan mendakah hewan ini adalah hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan. Demikian pula as-sayd. As-sayd artinya buruan. Ya, artinya buruan. Jadi kalau dikatakan as-sayd dia berburu. Itu dari penggunaan dari sisi bahasa, bermakna berburu. Ya. Baik. Syekh di sini menjelaskan tentang hukum ad-zakah dan hukum apa? As-sayd. Kata beliau, bab ad-zakah was-sayd. Ya. Bab ad-zakah was-sayd. Bab penyembelihan dan hewan buruan. Al-hayawanat al-mubahat. Al-hayawanatu al-mubahatu la tubahu biduni ad-zakah. Ya. Diterangkan di sini bahwa hewan yang dibolehkan, yang mubah, ya. Jadi sudah berlalu semua hewan yang dibolehkan, la tubah biduni zakah. Tidak dibolehkan tanpa zakah. Ya, tanpa menyembelihnya. Illa samak wal jarad, kecuali ikan dan apa? Al-jarad. Ya, di sini Syekh rahimahullah, beliau kelihatannya memandang harus ada zakah pada seluruh hewan. Ya. Pada seluruh hewan, hewan laut maupun hewan darat. Jelas ya? Yang benarnya bahwa zakah ini hanya terkait dengan hewan apa? Hewan darat. Adapun hewan laut tidak harus dizakah, sebab Nabi menghalalkan bangkainya. Ya. Menghalalkan bangkainya. Kata beliau, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu mensucikan airnya dan bangkainya adalah apa? Halal. Maka ini pendapat yang terkuat. Walaupun ada memang sebagian ulama yang berpendapat hewan laut juga kalau selain dari ikan, itu pun ikan ada rincian di dalam masalah disembelih atau tidak. Ya, hewan laut selain daripada ikan, mereka haruskan untuk disembelih. Haruskan untuk disembelih. Dan ini pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang kurang kuat. Yang lebih kuatnya bahwa hewan laut atau hewan air itu tidak tidak disembelih. Jelas ya? Baik. Demikian pula misalnya kura-kura. Kalau seorang makan kura-kura, maka ini juga tidak tidak disembelih. Nah. Jadi beliau sebutkan illa samak wal jarad. Beliau berkecualikan sebab memang Nabi SAW menyebutkan hal ini di dalam sebuah hadis. Kata beliau dalam hadis Ibnu Umar, ya, ini sudah berlalu bersama kita. Rasulullah bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani." Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua apa? Dan dua darah. Ya. Famal maitatani fal hut wal jarad. Adapun dua bangkai dia adalah al-hut ikan dan al-jarad. Ya. Al-jarad belalang ya. Baik. Jadi di sini beliau katakan al-hayawanat al-mubahah la tubah biduni zakah. Ya. Jadi hewan yang mubah yang boleh. Adapun haram, ya haram disembelih atau tidak disembelih sama saja. Dia adalah apa? Dia adalah haram. Ya, tapi kita berikan batasannya bahwa tidak seluruh hewan. Yang dimaksud di sini adalah hewan apa? Hewan darat. La tubah tidak dibolehkan biduni zakah, tanpa disembelih. Ini zakah. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. Disebutkan dari awal diharamkan atas kalian. Disebutkan hal-hal yang diharamkan. Ya, sejumlah perkara. Kemudian Allah berkecualikan illa ma dhakkaitum. Kecuali apa yang kalian telah tazkiyah.
Apa yang kalian telah sembelih. Nah, jelas ya? Baik. Jadi ini ketentuan yang terkait dengan masalah penyembelihan. Dan ini pembahasan pertama dari Syekh, keharusan penyembelihan. Harus ada didaka, baru dihalalkan pada hewan apa? Hewan darat. Nah, kemudian kata beliau, sini masuk kita di pembahasan yang kedua, syarat-syarat penyembelihan. Syekh akan menjelaskan syarat-syarat penyembelihan. Kata beliau, wa yushtaratu fid dakati, dan disyaratkan pada ad-dakah, ya, pada ad-dakah, pada penyembelihan, beberapa syarat beliau sebutkan di sini. Ada 5 syarat. Yang pertama, yakunal mudakki musliman atau kitabiyan. Ya, hendaknya orang yang menyembelih dia adalah seorang muslim atau kitabiyan, adalah seorang kitabi. Ya, dia menganut apa? Ya, agama Yahudi atau Nasrani. Ya. Dan dia menyembelih di atas cara ahlul kitab. Adapun kalau dia kitabi tapi menyembelihnya bukan dengan cara ahlul kitab, maka ini tidak dihalalkan. Jelas ya? Kalau muslim dia menyembelih, diterima sembelihannya. Nah, dia menyembelih di sini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan juga boleh menyembelih dan halal kalau dia menyembelih. Jelas ya? Halal kalau dia menyembelih. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, jadi disyaratkan yang pertama adalah yang menyembelih itu ya muslim atau kitabi. Ya, Allah firman, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Ya, dan makanan, kata Ibnu Abbas, makanan di sini artinya sembelihan, dan sembelihan ahlul kitab adalah halal untuk kalian. Adalah halal untuk apa? Untuk kalian. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Ingat ya, kalau ahlul kitabnya menyembelih dengan cara apa? Cara ahlul kitab. Iya. Baik. Kemudian syarat yang kedua, wa yakuna bi muhaddad. Wa yakuna bi muhaddad. Ya, dia harus dengan hal yang atau dengan benda tajam. Ya, harus dengan benda tajam. Nah, harus dengan benda tajam. Dan ini berdasarkan sabda Nabi kepada Adi bin Hatim, "Idza ramaita bil mi'rab, ya, fakhazaqa fakulhu, wa in asabahu bi ardihi fala ta'kulhu." Ya, kalau kamu melempar dengan mi'rab, kemudian dia sobek, ini menunjukkan hal yang tajam menyobeknya, maka makanlah. Ya, kalau tidak, kalau hanya sekedar dilempar kemudian terbunuh dengan itu tanpa ada sembelihan, maka jangan dimakan. Jelas ya? Maka disyaratkan dia harus apa? Dengan benda tajam. Disembelih dengan benda tajam. Nah, kemudian yang ke berapa? Yang ketiga. Benda tajamnya ini bisa dari besi, bisa dari batu. Ya, suatu hal yang tajam dan layak untuk dipakai apa? Menyembelih. Nah, kemudian syarat yang ketiga, wa ayyun hiradaman. Wa ayyun hiradam. Dan hendaknya mengalirkan darah. Ya, hendaknya mengalirkan darah. Iya. Jelas ya? Dan ini akan datang disebutkan oleh Syekh haditsnya dari Rafi bin Khadij. Man harad dama, ma anharad dama. Ya, akan disebutkan oleh beliau dalilnya. Baik. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat, ya, wa ayyaqta'a al-hulquma wal mari. Dan hendaknya dia ya memotong al-hulqum, tenggorokan, dan al-mari. Ya, al-mari itu ya juga apa? Saluran ya makanan di yang bersama kerongkongan. Tenggorokannya ada kerongkongan, ada tenggorokan, ada dua. Ya. Jadi ada dua saluran di situ. Ya, itu dua-duanya harus terpotong. Nah, Syekh di sini hanya menyarankan 2 saja. Dan ini khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini.
Ya, apa saja yang harus dipotong. Tapi kalau ingin ambil amannya, ya, potonglah 4 hal. Maka sudah aman itu. Jelas ya? Tapi kalau 2 di sini, ini masih ada silam pendapat dalam masalah 2. 4 hal yang dipotong adalah 2 yang disebut oleh Syekh, ya, saluran kerongkongan dan tenggorokan. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah 2 urat. 2 urat di hewan itu ada 2 urat yang mendekati tulang lehernya, ada 2 urat. Nah, dipotong 2 urat itu. Jelasnya, kalau sudah terpotong 4 ini, maka ini tidak ada silam pendapat tentang apa? Tentang halalnya. Sudah syah ya. Jelas ya? Jadi kalau menyembelih harus tahu, ya. Ya, menyembelih, memotong 4 hal ini. Ya, kalau dia sembelih saja hanya sekedar dia keluarkan darah, ya. Ini tidak benar. Jelas ya? Ya, dan ini dari syarat ini menunjukkan bahwa hewan yang disembelih itu tidak disembelih sampai potong lehernya, sampai putus lehernya. Jelas ya? So, kadang ada yang menyembelih, ya, sampai putus lehernya baru dia apa? Baru dia selesai. Ya. Dan ini keliru ya. Ini keliru. Ya, dia dianggap makruh oleh para ulama. Bahkan di sebagian keadaan dia kadang adalah haram sebab bisa menjadikan hewan itu menjadi bangkai. Ya, karena itulah misalnya kalau ada hewan dia dipotong sampai lepas lehernya, maka dilihat. Kalau lepas lehernya langsung mati, ya, berarti dia matinya karena putus lehernya, bukan karena dia apa? Disembelih. Dan ini jadi bangkai. Jelas ya? Tapi kalau setelah disembelih, lepas lehernya masih gerak-gerak seperti yang disembelih, setelah itu mati, maka ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Jadi ini syarat yang keberapa? Keempat. Syarat yang kelima, wa ayadhkura ismallahi alaihi. Syarat yang kelima, dan dia menyebut nama Allah terhadapnya. Ya, ini dia menyebut nama Allah kalau dia ingat. Ya. Jelas ya kalau dia ingat. Ya, adapun kalau dia lupa, dimaafkan kalau dia lupa. Jelas ya, sembelihannya tetap halal kalau dia lupa. Tapi kalau dia ingat, ya, terus dia sengaja tidak membaca bismillah, maka itu dihitung bangkai. Dihitung bangkai. Nah, dalil tentang membaca basmalah, ya, menyebut nama Allah, membaca tasmiyah adalah firman Allah, fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah dari apa yang ditangkap oleh hewan-hewan buruan tersebut. Ya, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkir ismallahi alaihi. Dan janganlah kalian memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah terhadapnya. Baik. Kemudian kata beliau, wa kadzalika, selesai sudah ya penyebutan syarat-syarat penyembelihan. Nah, dan Syekh di sini terangkan bagaimana penyembelihan hewan buruan. Ya, penyembelihan hewan buruan. Kata beliau, wa kadzalika yushtaratu fi as-saidi. Demikian pula disyaratkan pada as-said. Ya, ini syarat berlaku untuk semua hewan yang disembelih, termasuk hewan yang diburu. Hewan yang diburu. Jelas ya? Nah, hewan yang diburu. Tapi as-said kata Syekh illa annahu yahillu bi aqrihi bi ayyi mawdi'in min banahi. Tapi as-said itu boleh. Ya. Yang penting dia dilukai pada bagian manapun dari tubuhnya. Bagian manapun yang dilukai dari tubuhnya maka boleh untuk dimakan. Karena itu anjing yang terlatih itu sudah terlatih memang untuk melukai hewan pada bagian tertentu sehingga dia mati. Jelasnya? Karena itu dibolehkan memakannya. Bolehkan memakan hasil buruan dari anjing terlatih tersebut. Nah, berdasarkan firman Allah, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum." Makanlah kalian dari apa yang ditangkap oleh hewan-hewan atau anjing-anjing terlatih itu. Iya. Kemudian kata beliau, wa mithlu as-saydi ma nafara wa ajaza an dhabhihi. Ya. Sini beliau terangkan tentang hewan yang sulit disembelih. Ya. Jelas ya? Dia sembelih kambing misalnya, kambingnya mengamuk, lari kambingnya. Ya. Misalnya. Atau dia ingin menyembelih sapi. Sapinya tidak bisa,
ditaklukkan, ya, mengamuk. Sekarang bagaimana caranya menyembelih? Pada tempat yang disebutkan dengan ketentuan yang disebutkan, ya. Maka Syekh mengatakan bahwa hewan yang seperti ini itu sama dengan as-sayd. Dia dipukul dimanapun, dilukai dimanapun sampai dia mati, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, manafara, kata beliau, wa mithlu as-sayd manafara wa ajaza an dhabhihi. Dan seperti as-sayd, sama seperti as-sayd, hewan yang lari, ya, dan sulit untuk disembelih. Sulit untuk disembelih. Dan ini berdasarkan hadis Rafi' ibn Khadij radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Ketika Rafi' bin Khadij menceritakan ketika mereka berada di Dzul Hulaifah, lalu ada seekor onta yang lari, ya. Nah, jelas ya? Dan waktu itu pada rombongan tidak ada yang membawa kuda kecuali sedikit. Ya, maka ada seorang lelaki, ya, yang memanah onta tersebut. Ya, dengan panah tersebut, ya, ontanya terluka dan mati karena apa? Panah itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, Inna lihadihil bahaim awabid ka'awabidil wahshi. Sungguhnya apa hewan-hewan ini ada perilaku-perilaku seperti perilakunya hewan buas. Ya, fama ghalabakum minha, apa yang mereka mengalahkan kalian darinya, maksudnya dia liar enggak bisa dikuasai, fasna'u bihi hakadha, maka perlakukanlah padanya seperti ini. Ya. Jelas ya? Jadi dilempar, dipakai panah, ya, atau dilukai pakai apa benda tajam, atau dilempar dengan tombak, boleh saja. Yang penting dia apa? Terluka dan meninggal. Ya, jelas ya? Tapi bukan dipukul saja tanpa terluka. Kalau dipukul terluka berarti dia apa? Ya, dipukul dan tidak terluka langsung mati, berarti dihitung bangkai. Sebab tidak ada bentuk pengaliran darah darinya. Harus ada tetap mengalirkan darah. Ya, adapun masalah tempat, ya, ini ketentuan kalau memang dia bisa dilukai dari tempatnya yang telah ditentukan. Jelas ya? Kemudian Syekh di sini membawakan hadits. Kata beliau, wa an Rafi' bin Khadij marfu'an annahu qala ma anhara ad-dama wa dzikra ismullahi alayhi faqul laysa as-sinna wad-dhufra amma as-sinnu fa'admun wa amma ad-dhufr fa madyul habasyah, muttafaqun alayh. Nah, ini hadits Rafi' bin Khadij. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang mengalirkan darah, harus ya darahnya mengalir. Apa yang mengalirkan darah. Wa dzikra ismullahi alayhi, dan disebut nama Allah terhadapnya. Jadi mengalir darah dan disebut nama Allah. Fakul, makanlah. Ya. Laisa sin, tidak boleh menyembelih dengan gigi. Wad-dhufur, dan tidak boleh menyembelih dengan kuku. Jelas ya? Amma sin fa'admun. Adapun gigi dia adalah tulang. Ya, jadi kalau dianggap tulang, berarti tulang juga tidak boleh dipakai apa? Dipakai menyembelih. Wa amma ad-dhufru famadyul habasyah. Adapun dhufur, dia adalah pisau-pisaunya orang-orang Habasyah. Ya, orang-orang kafir, dan tidak boleh seorang muslim menyerupai orang kafir. Baik. Ini hadits muttafaqun alaih. Nah, selesai sudah ya pembahasan tentang hewan yang sulit untuk disembelih, kemudian larangan penggunaan gigi dan kuku sebagai alat sembelihan. Nah, kemudian Syekh di sini masuk menjelaskan tentang anjing pemburu dan ketentuannya. Kata beliau, wa yubahu saydul kalbil muallam, dan dibolehkan memakan hewan buruan dari anjing yang terlatih. Ya. Anjing yang terlatih. Apa ukuran anjing terlatih? Bi ayyastarsila idza ursil. Ya. Dia kalau dikirim dia pergi. Wa yanzajira idza zujir. Dan kalau ditahan, dia tertahan. Ya. Wa idza amsaka la ya'kul. Dan kalau dia menangkap buruan, dia tidak memakan. Jelas ya? Menangkap buruan, dia tidak memakan. Baik, itu ketentuannya. Ya. Jelas ya ketentuan anjing buruannya. Boleh dimakan dengan ketentuan apa? Kata Syekh, wa yusamma atau yusammi sahibuha 'alaiha idza arsalaha. Dan pemiliknya membaca bismillah ketika apa?
Ya, ketika mengirim anjing buruan ini, dia baca bismillah. Jelas ya? Jadi ini ketentuan. Yang pertama anjingnya, ya kalau diperintah memburu, dia pergi memburu. Ya, diperintah berhenti, dia berhenti. Diperintah kembali, dia kembali. Nah, ini terlatih namanya. Jelas ya? Ya. Kalau dia makan, maka dia tidak memakan hewan tersebut. Ya, ini yang dikatakan anjing terlatih. Ya. Adapun kalau diperintah, dia tetap tidur misalnya. Ya. Ya. Ini tidak terlatih. Ya. Jelas? Atau kalau dia lari, diperintah datang, dia tetap lari. Nah, ini lain lagi masalahnya. Jelas ya? Karena itu misalnya kalau anjing terlatih, kalau misalnya tuannya tidak menyuruhnya lari, tidak menyuruhnya menangkap, dia pergi sendiri menangkapnya, maka hewan yang dia tangkap ini tidak boleh dimakan. Sebab itu artinya dia menangkap hewan untuk dirinya sendiri, bukan untuk pemiliknya. Demikian pula kalau dia tangkap hewan dan dia makan sebagian dari hewan itu, ini juga tidak boleh dimakan. Sebab ini artinya dia menangkap hewan itu untuk dirinya sendiri. Jelas ya? Jadi perhatikan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Baik. Dan ini beliau bawakan haditsnya terkait dengan hal ini. Kata beliau, An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Adi bin Hatim, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arsalta kalbakal muallam fadhkur ismallahi alaihi." Kalau kamu mengirim anjingmu yang terlatih, maka sebutlah nama Allah terhadapnya. Yang pertama ya, harus baca apa? Bismillah. Harus baca tasmiyah. Fa in amsaka alaika fa adraktahu hayyan fadbahhu. Ya. Kalau ternyata dia menangkap anjing hewan buruan, ya, kemudian kamu dapati ya hewan buruan tersebut masih hidup, maka kewajibannya adalah apa? Disembelih sebab dia masih hidup di depannya. Ya, wa in adraktahu qad qatalahu wa lam ya'kul minhu fakulhu. Kalau kamu dapati hewan buruan itu dia telah membunuh, ya, hewan buruan, kamu dapati anjing pemburu ini, anjing terlatih ini sudah membunuh hewan buruan dan dia tidak memakan dari hewan buruan itu, fakulhu, silahkan dimakan. Jelas ya? Ya. Wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghairahu wa qad qatalahu fala ta'kul. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu. Ini dari ketentuan lain. Ya, jadi yang kedua tadi, kalau misalnya seorang mendapati hewan buruan itu, dia dapati dalam keadaan sudah mati dan sudah dimakan sebagiannya oleh anjingnya, ini boleh dimakan atau tidak? Tidak boleh. Karena artinya si anjing itu dia memangsa untuk dirinya sendiri. Jelas ya? Baik. Di sini yang kedua, ya, di keadaan yang ketiga, kalau kamu mendapati bersama anjingmu ternyata ada anjing yang lain. Ya. Ada anjing yang lain bersamanya. Maksudnya anjing yang lain, anjing yang apa? Tidak terlatih. Ya. Jelas ya? Qad qatalahu, ya, dan anjing itu telah membunuhnya, ya. Ternyata sudah mati hewan buruan itu, fala ta'kul, maka jangan kamu makan. Jelas ya? Fa innaka la tadri ayyuhuma qatala. Sebab kamu tidak tahu siapa di antara keduanya yang apa? Yang membunuhnya. Ini kalau dia kirim anjingnya, mengejar, lari anjingnya kemana begitu, ya, dicari oleh tuannya sudah didapat, ternyata dia dapati, ya, hewan buruannya sudah mati, tapi ada dua anjing di situ, ya, anjing terlatih dia dan anjing lain. Maka ini tidak diketahui yang mana yang membunuhnya. Jelas ya? Tapi kalau dia lihat anjingnya, ternyata semuanya adalah, ya, semuanya adalah karena anjingnya dia memburunya sampai mati, ya, walaupun ada anjing lain di situ, maka ini tidak ada masalah sebab dia bisa memastikan. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa idza ramaita sahmaka fadhkur ismallahi alaihi. Dan kalau kamu melempar panahmu, maka sebutlah nama Allah. Ya, ini juga menunjukkan bahwa boleh seorang itu dia memburu, melempar, ya, memanah, ya. Tapi kalau dia memanah, maka ingat dia memburu, dia sebut nama Allah. Ya, harus menyebut nama Allah. Fa in ghaba anka yawman, ya. Kalau misalnya
ada rusa yang lewat. Ya, dia panah. Ya, kelihatan kena panah. Lari rusanya. Ya, jelas ya? Lari. Ya. Jelas? Fa in qama anka yawman falam tara fihi illa athara sahmika faqul in syi'ta. Ya. Kalau rusa itu sudah hilang sehari, kemudian diketemukan, engkau tidak melihat padanya kecuali bekas panahmu, hanya bekas panah yang membuat dia mati, maka silahkan kamu makan kalau kamu ingin. Ya, sebab ini sudah sudah sehari. Ya mungkin saja dagingnya ya dia tidak suka lagi, kan begitu. Kalau ingin dia makan ya silahkan. Ya, ini kalau memang murni yang membunuhnya hanya hanya panahnya saja. Tapi kalau dia dapati misalnya ada bekas panah di situ dan kepalanya juga berdarah, ya, maka ini mungkin saja karena panah dan dia terbentur. Jelas ya? Maka ini dua sebab. Ya, kalau seperti ini nggak boleh dimakan. Karena ini diterangkan berikutnya, fa in wajadtahu ghariqan fil ma fala ta'kul. Kalau kamu dapati dia tenggelam di air, maka jangan kamu makan. Ya, sebab mungkin panah yang membunuhnya dan mungkin karena dia tenggelam dia mati. Jelas ya? Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini termasuk dasar tuntunan yang menjelaskan tentang tentang anjing pemburu dan ketentuannya. Setelah itu Syekh membawakan hadis di sini yang berisi beberapa etika di dalam penyembelihan. Ya, yaitu hadis Shaddad ibn Aus radhiyallahu taala. Kata beliau fil hadis, "Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dabahtum fa ahsinud dibha wal yuhidda ahadukum safratahu wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu." Rawahu Muslim. Ya, di dalam hadis dikatakan sungguhnya Allah menetapkan al-ihsan. Ya, menetapkan al-ihsan untuk berbuat baik ala kulli syai' atas segala sesuatu. Diperintah ya berbuat ihsan pada segala sesuatu. Ya. Bagaimana contoh penerapannya? Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka perbaiki cara membunuhnya. Wa idza dabahtum fa ahsinud dibha. Kalau kalian menyembelih, maka perbaiki cara menyembelihnya. Ya. Cara menyembelihnya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya salah seorang dari kalian mempertajam pisaunya. Wal yurih dabihatahu. Dan hendaknya ya, hewannya itu yang akan disembelih itu betul-betul murih, ya. Ya. Dia tenang dan tidak ketakutan. Jelas ya? Karena itu dari etika, ya. Dilarang seseorang itu dia mengasah pisaunya di depan Ya, di depan hewan. Ya, jadi kalau ingin disembelih jangan diperlihatkan padanya pisau, lagi taruh depannya diasah. Ya. Jelas ya? Ini akan membuat hewan itu takut. Nah, demikian pula kalau akan disembelih, misalnya hewannya dia bergerak, ya, maka dielus-elus sampai dia ya, dia tenang. Ya, setelah itu baru disembelih. Ya, baru disembelih. Nah, ini mana wal yurih dabihatahu. Jelas ya? Kemudian dipertajamnya pisau, ini akan mempercepat proses meninggalnya hewan tersebut. Ya. Jelas ya? Sebab kalau pisau itu tajam langsung menembus. Ya. 4 hal yang harus terpotong dan selesai penyembelihan. Ya, berbeda dengan orang yang Yang pisaunya ya setengah-setengah. Ya. Maka ini akan menyiksa hewan. Ya. Dan dia akan merasakan Ya, pedihnya sengatan pisau itu. Jelas ya? Berbeda kalau pisaunya tajam. Ya. Dia tidak akan banyak merasakannya. Nah, ini dari etika yang diajarkan oleh syariat kita. Di dalam menyembelih pun diajarkan sedemikian rupa. Jelas ya? Nah, ini termasuk hal yang menunjukkan rahmat Islam ya di dalam ketentuan dan syariatnya. Ya, dan ini tidak ada di agama apapun. Ya, jelas ya? Selain daripada Islam. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan ini pembahasan yang terakhir tentang janin dalam perut hewan sembelihan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakatul janini dakatu ummihi," rawahu Ahmad. Ya, ini hadisnya juga kuat. Ya, bisa dikuatkan dari seluruh jalan-jalannya. Baik. Dan
Daka, penyembelihan janin itu adalah penyembelihan ibunya. Ya. Jadi kalau misalnya ada hewan yang disembelih dan hewan ini hamil, begitu disembelih, ya, ternyata ada janin di dalamnya dalam keadaan sudah mati, maka hukum janin ini adalah apa? Halal. Sama dengan ibunya yang telah halal, ya, karena sudah sudah disembelih. Tapi kalau misalnya ada janin di dalam, ya, disembelih ibunya, kemudian dibuka perutnya dan janinnya masih hidup, ya, maka untuk menghalalkan janin itu harus harus disembelih. Harus disembelih. Baik, demikian beberapa ketentuan seputar masalah hewan sembelihan, tentang masalah ad-daka dan as-sayd. Baik. Nah, tentang sumpah dan an-nudur ini insyaallah taala kita undur pembahasannya. Masih ada waktu, kita jawab pertanyaan. Ya. Ini ada yang bertanya, akhwat yang mau dinikahi mensyaratkan pada ikhwah yang mau menikahinya tidak boleh ta'addud jika jadi suaminya. Bolehkah? Nah, boleh atau tidak? Ya. Ya, diperbolehkan ya, dia dari syarat yang syah, boleh dipersyaratkan. Di sini ada ikhwah yang berkata pertanyaan jual beli seputar salam. Ada pesanan barang dan harganya belum ada sama sekali, kosong. Ada pesanan barang dan barangnya belum ada sama sekali atau barangnya kosong. Harga sudah terjadi, kemudian baru disiapkan barangnya, dikirim baru dibayar. Apakah yang demikian benar? Karena khawatir dalam larangan menjual sesuatu yang belum jadi miliknya. Ini bukan salam ya. Contoh yang diberi ini sekarang, kejadian yang diberikan ini bukan salam namanya. Ini namanya pengadaan barang. Jelas ya? Permohonan barang. Dan lain bentuknya dengan salam. Salam itu pada suatu hal yang memang akan ada hasilnya di masa mendatang. Ya. Kalau ini tidak, dia punya barang. Ya. Dia punya barang atau mencarikan barang. Ini lain lagi masalahnya. Ya. Dengan bentuk yang disebutkan di sini, caranya sudah benar. Caranya sudah benar, tapi dia bukan salam. Jadi caranya kalau ada yang memesan seperti ini, dia siapkan dulu barangnya. Dia siapkan barangnya, setelah barangnya siap semuanya, kemudian diberitahukan harganya. Atau dia dari awal boleh memberitahukan harganya sekian dan sekian. Kalau si pemesan memesan, ya, maka jangan diambil dari uang si pemesan. Ya, dia beli dulu barangnya, setelah dia beli, dia kirim, baru diambil apa? Baru diambil uangnya. Jelas ya? Baik. Kalau tidak seperti itu, maka dia masuk ke dalam larangan orang yang menjual sesuatu yang dia tidak miliki. Sama dengan soal pertama, tapi ada barang yang baru separuh dari total pesanan. Lalu disiapkan, kemudian dibayar. Nah, kalau dia baru separuh dari total pesanan, tidak boleh dia mengambil kecuali ya yang sudah siap saja. Yang belum siap, nanti bayarannya menyusul kalau barangnya sudah siap. Sama dengan pertanyaan kedua. Barang yang dipesan baru ada 1/2 dari total pesanan, tapi ada DP 50%. Ini saya sudah jelaskan ya, boleh. Nah. Bagaimana hukum wanita Indonesia yang berhaji tanpa mahram? Ya. Sudah kita terangkan ya bahwa dari syarat kemampuan bagi perempuan harus punya apa? Harus punya mahram. Ya. Kalau dia tidak punya mahram, maka dia tidak wajib untuk menunaikan haji. Sebab dianggap tidak ada kemampuan. Tapi siapa dari perempuan yang melakukan hal tersebut, dia haji tanpa mahram, maka hajinya syah, tapi dia berdosa karena safar tanpa apa? Tanpa mahram. Apa hukum wadi'ah yang dikenai biaya penitipan? Itu bukan wadi'ah namanya, kalau dikenai biaya penitipan. So, wadi'ah itu sifatnya apa? Penitipan yang tidak dipungut biaya, itu wadi'ah.
Ya, kalau dikenai biaya penitipan itu namanya menyewa. Dia ijarah menyewa tempat. Ya, jelas ya? Baik. Dan tidak ada masalah, tapi dia bukan dikatakan wadiah, disebut ijarah. Ya. Bagaimana hukum wanita yang dinikahkan oleh murabbinya? Apakah mereka statusnya berzina? Ya, nikahnya tidak syah yang seperti ini. Ini kadang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bergerak di pergerakan, ya, menganggap bahwa mereka mengerti Islam, tapi termasuk orang yang jahil terhadap hukum-hukum syariat. Ya, nikah harus dengan wali. Murabbi bukan walinya dan bukan pula pemerintah. Jelas ya? Maka tidak ada hak dia untuk menikahkannya. Maka apabila nikah ini terjadi, maka nikahnya tidak syah. Nikahnya tidak syah. Ya. Dan apabila ada anak nikahnya tidak syah. Ya. Kemudian kewajibannya laki-laki dan perempuan ini dinikahkan kembali oleh siapa? Oleh walinya. Dinikahkan kembali oleh walinya. Jadi caranya dipisahkan dulu antara keduanya sejarak istibra sampai perempuan ini haid 1 kali haid, atau sampai kalau dia hamil sampai dia melahirkan. Setelah itu dinikahkan dengan akad baru oleh walinya. Ya, dengan wali 2 saksi, kemudian demikian pula diserahkan mahar barunya. Ya, ini baru syah pernikahannya. Jelas ya? Adapun kalau misalnya sudah ada anak terlanjur dari situ, maka anaknya dihitung anak-anak mereka. Ya, sebab bentuk nikahnya yang nampak dari pertanyaan, mereka ini nggak tahu hukumnya. Maka ini dianggap sebagai nikah syubhat dalam istilah fikihnya. Nikah syubhat, hukum anak-anak tetap anak-anak mereka. Tapi kapan mereka tahu hukum, maka tidak boleh tetap berada di atas akad nikah, itu harus diperbaharui nikahnya. Saya pernah menghadiri pernikahan yang maharnya yaitu perhiasan sebesar 20 gram dan uang senilai 220.510. Ya. Ketika ijab kabul, ya, wali nikah menyebutkan perhiasan tersebut dan uang senilai 220.500. Ya, 200.000 500 rupiah. Kurang 10 rupiah. Ya. Tapi dinyatakan syah oleh saksi. Yang ditanyakan, apakah pernikahan tersebut syah? Ya, pernikahannya syah. Ya. Jelas ya? Pernikahannya syah. Sisa 10 rupiah itu, karena nggak disebut di dalam akad, ya, tidak harus dia serahkan 10 rupiah. Jelas ya? Tapi akad sudah terjadi. Dan sudah syah. Ada saksinya, ada walinya, ada maharnya, selesai. Apa yang harus dilakukan jika ada akhwat 36 tahun belum menikah? Dia sudah berupaya semaksimal mungkin untuk dia secepatnya menikah. Sehari-hari dia bekerja. Ya. Ya, tentang hal ini ya. Namanya nikah itu adalah sama dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Dia adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang mendapatkannya dan ada yang tidak mendapatkannya. Jelas ya? Tapi seorang hamba, ya, dia berbaik sangka kepada Rabb-nya. Dan dia meyakini bahwa ya, segala sesuatu itu ada hikmahnya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengasihi hambanya. Jelas ya? Ya, sepanjang dia sudah berusaha, maka usaha-usaha tersebut, ya, ini diharapkan dia adalah perkara yang berberkah, dan saya anjurkan untuk semakin banyak mempergiat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak puasa, ya, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Apa nasihat Ustaz jika istri sekarang
minta perhiasan. Sebagaimana umumnya wanita-wanita lain ketika dinikahi seorang lelaki. Sedangkan dahulu ketika akan menikah, ditanyakan oleh calon suami kepada calon istri. Calon istri waktu itu hanya minta mahar saja. Dan mahar tidak dalam bentuk perhiasan. Dan sekarang menuntut kepada suaminya karena merasa direndahkan dalam pernikahan tanpa seserahan harta. Ya, dan tidak dipenuhi, maka istri menganggap suami telah zalim. Enggak, kalau sepanjang akad pertamanya dia tidak meminta perhiasan, tidak boleh istri ya mengharuskan suami dalam hal itu, sebab bukan masuk dalam kewajibannya. Bukan masuk dalam kewajibannya. Kecuali kalau dari awal disyaratkan dia minta perhiasan lalu suami tidak beri, ini artinya suami masih berhutang. Ya, dia wajib membayar hutangnya. Jelas ya? Nah, dan masalah tuntut menuntut ini yang repot di dalam hubungan rumah tangga. Ya. Harusnya seorang perempuan ya, itu sama dengan seorang suami. Yang keduanya harusnya sama-sama jangan merasa bahwa dia telah menunaikan kewajibannya. Ya. So biasanya kalau tiap orang pikirannya, wah saya sudah berbuat, tapi pihak sana tidak berbuat, ini akan menyebabkan adanya hal yang tidak baik. Tapi kalau dia menganggap dirinya belum berbuat apa-apa, ya, maka dia akan lebih banyak sadar akan kekurangannya dan akan lebih banyak memaafkan. Nah ini yang akan bisa membantu kelangsungan rumah tangga. Tapi kalau setiap orang menuntut, ya, dan pihak yang lainnya juga, ya, merasa sudah berbuat, nah inilah yang akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik di dalam rumah tangga. Baik, ini ada pertanyaan. Saya seorang ibu rumah tangga. Beberapa waktu yang lalu, suami telah mentalak 3 untuk saya. Dan akhirnya kami berpisah sesuai keputusan pengadilan. Beberapa bulan kemudian kami rujuk dan bersatu kembali. Lalu sekarang saya ikut suami lagi. Apa yang harus saya lakukan setelah mengetahui hukumnya bahwa tidak boleh saya rujuk dengan suami sebelum saya nikah dengan orang lain? Sementara hubungan saya dan suami harmonis kembali. Mohon penjelasannya. Iya. Pertama di sini ibu yang bertanya ini sudah menyebutkan bahwa dia tidak tahu hukumnya sebelumnya. Sekarang setelah dia tahu hukumnya, sepanjang pengadilan sudah menghitungnya sebagai talak 3, maka tidak halal untuk tinggal bersama suaminya. Ya. Adapun keharmonisan yang terjadi sekarang itu jangan dianggap sebagai suatu nikmat. Bahkan boleh saja itu sebagai suatu ujian bagi seorang hamba yang mungkin saja di masa mendatang akan mendatangkan kejelekan baginya apabila dia tidak tinggalkan. Sebab ini posisi dia sekarang sudah ditalak 3 dan bersama suaminya, ini adalah hal yang diharamkan di dalam syariat. Adalah hal yang tidak dihalalkan. Iya, adalah hal yang tidak dihalalkan. Nah, jelas ya? Ini sepanjang memang talaknya sudah jatuh ke talak 3. Sudah jatuh ke talak 3. Ya. Kalau misalnya ingin dipermasalahkan masalah talaknya terhitung 3 atau tidak, saya nasihatkan untuk kembali ke pengadilan dan memeriksa kembali bentuk talak tersebut. Ya, kalau memang belum sampai ke talak 3, ya, sebab kadang di sebagian pengadilan begitu, suaminya mentalak 1 kali saja, jelas ya, baru 1 kali mentalak, tapi suaminya berkata hitung talak 3. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Walaupun suaminya bilang hitung talak 3, tetap hukumnya talak apa? Talak 1, tetap hukumnya talak 1. Ya, maka kalau pengadilan menetapkan misalnya talak 3-nya dengan cara ini, dan setelah itu dirujuk ke pengadilan dan bisa dihitung, dirubah kembali menjadi talak 1, ya ini adalah hal yang mungkin yang bisa dia lakukan. Selain daripada itu, saya berikan ketetapan hukum sepanjang sudah terhitung talak 3 di pengadilan, ya, yang sekarang ini, maka tidak halal untuk kembali bersama suaminya. Dari kebaikan dan kemaslahatan dan dari keimanan dan ketakwaan adalah seorang meninggalkan hal itu. Dan kalau keduanya berpisah, Allah akan memberikan kecukupan pada setiap dari keduanya. Allah berfirman, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Apabila keduanya berpisah,
maka Allah akan memberikan kecukupan setiap dari keduanya sesuai dengan apa? Akan memberikan kecukupan pada keduanya pada hal-hal yang merupakan kelapangan untuknya. Apakah keputihan pada perempuan termasuk najis? Ya, jawabannya bukan najis. Bukan najis. Ya, kecuali kalau keputihan tersebut keluar di masa haid, maka dia dihitung ke dalam haid tersebut. Bolehkah KB dengan alasan mengatur kelahiran agar tidak kewalahan dalam mengurus anak? Ya, di sini bahasanya kewalahan. Ya, kewalahan. KB itu hanya dibolehkan kalau darurat, bukan kewalahan. Kalau kewalahan semua orang kewalahan. Ya, jelas ya? Semua orang kewalahan. Maka hal-hal yang seperti dalam rumah tangga itu adalah hal yang biasa. Ada kewalahan. Ya, repot mengurus anak itu biasa. Nah, anggap rumah tangga itu mengurus anak itu sebagai ibadah. Ya, sebagaimana seorang bekerja mencari amalan salih, itu adalah amalan salih di depannya. Allah sudah siapkan untuknya. Jelas ya? Maka hendaknya dia rida dengan amalan salih itu, bahkan bergembira. Ya, jangan dianggap sebagai suatu beban. Jangan dianggap sebagai suatu beban. Kecuali kalau masuk dalam keadaan darurat. Ya. Kalau misalnya dia melahirkan lagi, anaknya akan terlantar. Terlantar ini sudah apa? Masuk ke dalam bahasa darurat. Dia tidak bisa mengurus anaknya, akan terlantar anaknya. Ya. Maka ya, sebab kadang perempuan dia punya kemampuan, ya, tidak bisa mengurus anak sedemikian baru saja melahirkan, masih menyusui langsung dia hamil. Ya, di kondisi yang seperti ini mungkin saja kalau kondisi dia darurat, mungkin dia memakai alat-alat penahan kehamilan itu tadi. Ya, wallahu taala alam. Apakah dibolehkan saya ketika safar menitip istri di rumah temannya? Ya, kemudian disebutkan alasannya. Nah, nggak ada tempat. Ya, kalau di rumah temannya tersebut ada rumah yang aman dari fitnah, ya, maka tidak ada masalah. Kalau itu adalah rumah yang aman dari fitnah dan istrinya terjaga di situ. Saya seorang pekerja di hotel. Ini pertanyaan dari Mekah ya. Saya seorang pekerja di hotel yang melayani jemaah. Mudir saya hanya memberikan kesempatan haji pada hari Arafah saja. Jadi kemungkinan ada amalan-amalan haji yang tertinggal. Apakah syah hajinya? Ya. Kalau diberikan kesempatan hari Arafah, berarti dia hanya libur tanggal 9 saja. Tanggal 10 masuk kerja lagi. Ya. Jadi hari Arafah dia bisa kejar, dapat Arafahnya. Ya, walaupun dia tidak ke Musdalifah tanggal 8, tidak ada masalah. Sebab itu hukumnya sunnah. Dia langsung ke Arafah, kemudian bermalam di Musdalifah, melempar Jamratul Aqabah, kemudian dia cukur, kemudian tawaf ifadah, kemudian bekerja lagi, tidak ada masalah, bekerja lagi. Ya. Tapi harusnya dia minta kepada mudirnya supaya di malam hari dia diizinkan bermalam di mana? Di Mina. Jadi malamnya dia bermalam, ya. Begitu masuk siang atau pagi mendekati subuh, dia kembali ke Mekah untuk bekerja. Malamnya dia kembali lagi ke Mina untuk apa? Untuk bermalam. Sambil jangan dia lupakan untuk melempar jamrah di 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13. Ya, jelas ya? Baik. Ini ada pertanyaan dari Riyadh. Apa ketentuan atau batasan dikatakan pakaian tersebut pakaian syuhra? Ya, apakah pakaian di Indonesia di mana apakah saub di Indonesia dikatakan pakaian syuhra? Apakah boleh memakai bantalun yang tidak ketat dan tidak melanggar syariat? Ya, karena saya melihat di Indonesia pakaian penduduk negerinya memakai bantalun dan kemeja. Ya, baik. Tentang pakaian syuhra itu adalah pakaian yang tidak ada di penduduk negeri itu yang memakainya. Bukan hal yang dikenal. Dan dia memang memakai pakaian tersebut untuk beda dengan yang lainnya. Ya, dan ini berbeda dengan saub yang dipakai.
Thawb ini adalah hal yang dimaklumi di kalangan orang Indonesia. Ya, perkara yang dipahami bahwa itu dipakai oleh orang-orang yang baik-baik. Jelas ya? Jangan mengatakan dia pakaian syuhra, tidak. Ya. Kalau dia memakai bantalun yang lebar, kalau dikatakan lebar, ya, maka itu tidak ada masalah. Kalau dia lebar, kemudian dia pakai kemeja, tidak ada masalah. Ya, sepanjang ya dia memenuhi syarat berpakaian. Syarat berpakaian secara umum, pakaian tersebut menutup aurat, kemudian pakaian tersebut tebal, tidak transparan, tidak menampakkan aurat, dan pakaian tersebut lebar, tidak ketat, tidak membentuk aurat. Ya, kemudian pakaian itu tidak boleh menyerupai pakaian orang kafir. Ya, kemudian yang kelima dari syarat berpakaian, kalau laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, dan perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Kemudian pakaian itu bukan pakaian syuhrah. Ini syarat-syarat berpakaian. Jelas ya? Kalau terpenuhi syarat ini boleh saja. Boleh saja. Karena itu saya memang sering mengingatkan kepada ikhwah bahwa memakai thawb itu bukan keharusan. Ya. Dan saya juga tidak setuju dengan sebagian ikhwah yang saya anggap berlebihan. Kalau ada yang pakai kemeja misalnya atau pakai baju koko, dianggap salafinya kurang. Ya. Ini saya kira keterlaluan ya. Hal yang keterlaluan. Ya. Jelas mengukur keagamaan seseorang ya semata dengan apa? Ya, dengan pakai thawb. Padahal boleh pakai yang lain. Tidak ada yang mengharamkan di dalam agama kita. Jelas ya? Bahkan boleh seorang dia keluar dengan pakai apa? Dia hanya memakai baju koko misalnya, ya, yang terlihat bagus untuk pandangan orang Indonesia, dan dia hanya memakai celana panjang. Yang celana panjang ini, ya, lebar, ya, tidak membentuk auratnya ketika dia sujud atau ketika dia apa? Ketika dia merunduk, maka itu adalah hal yang cukup. Kalau dia pakai sarung di luarnya, maka itu tentunya lebih menutupi. Dia pakai thawb dengan apa? Dia pakai baju koko dengan apa? Dengan sarung. Jelas ya? Ya, baik. Jadi saya sebutkan bahwa memakai pakaian thawb itu bukan dikatakan sebagai pakaian syuhra untuk ukuran kita. Ya, dan antum sendiri tahu bahwa ya, pakaian thawb itu dipakai oleh orang-orang yang biasa ceramah di televisi, disaksikan oleh umum. Ya, seluruh Indonesia menyaksikannya, tidak ada yang mengingkari. Jelas ya? Dan tidak dianggap sebagai pakaian yang aneh atau asing. Baik. Ada seorang, dia menggunakan harta anak yatim dengan alasan untuk mengembangkan harta tersebut. Ternyata usaha ini bangkrut. Apakah orang ini harus mengganti? Bolehkah anak yatim ini menuntutnya? Ya dilihat ya jenis usahanya bagaimana. Ini urusannya ke mahkamah sebenarnya. Ya sebab harus dilihat jenis usaha apa yang dia lakukan. Bagaimana dia memanfaatkan modalnya. Ya kalau bangkrutnya itu memang karena muncul dari keteledoran orang ini, karena mungkin dia punya perkiraan bisnisnya tidak tepat atau dia terlalu ceroboh, maka dianggap kecerobohannya dia mengganti. Jelas ya? Karena itu memanfaatkan mengembangkan harta anak yatim, tidak sembarang orang mengembangkannya. Ya, harus banyak dan betul-betul dia mengerti ya apa cara memandang atau cara mengembangkan harta. Ya, kalau misalnya dia cari usaha yang kemungkinan ruginya 0%, itu lebih bagus. Ya, jelas ya? Yang kemungkinan ruginya 0%. Dan itu mungkin dia dapatkan beberapa usaha yang tidak ada risiko. Dia kembangkan harta anak yatim. Tapi kalau dia memang sengaja masuk dalam usaha, yang usaha tersebut ya banyak risikonya, maka ini dianggap keteledoran dari orang tersebut. Jelas ya? Baik. Ya kalau dia teledor diganti. Ya. Nah, ini jawaban umum dari saya, tapi terkait dengan masalah ini urusannya ke pengadilan. Apakah boleh menerima hadiah dari bank? Menerima hadiah dari bank. Ya dilihat ya bentuk hadiahnya bagaimana. Apa sebab hadiah tersebut?
Jelas ya? Apa sebab hadiah tersebut? Kalau dia dari sebuah transaksi yang haram, maka haram untuk diambil. Kalau dia dari sebuah transaksi yang halal, diberi oleh bank, berarti ini artinya dia diberi oleh orang yang hartanya bercampur. Ada yang baik dan ada yang jelek. Ya. Kalau dia tinggalkan, tidak mengambil, itu dari sisi wara' saja. Dan kalau dia tetap ambil, maka tidak ada masalah. Sebab dosa ditanggung oleh orang yang melakukan dosa itu secara langsung. Bukan dia menanggungnya. Ya Allah Ta'ala alam. Apa hukum memakai peci dalam sholat? Apakah hanya adat saja? Ya. Sebagian para ulama memandang makruh hukumnya seseorang itu sholat dan kepalanya terbuka. Dan kepalanya apa? Terbuka. Dan mereka berdalilkan dengan sebagian hadis dalam hal ini. Ya, Syekh Al-Albani berpandangan bahwa makruh hukumnya. Beliau kuatkan hadisnya. Ada Syekh Muqbil rahimahullah, beliau menganggap bahwa boleh saja seorang sholat walaupun tidak menutup kepala. Ya, walaupun tidak menutup kepala. Dan tiada dalil yang mengharuskan hal-hal tersebut. Jelas ya? Ya, dan peci kaitannya di sini, masalah menutup kepala atau tidak. Dan umumnya orang sholat menggunakan apa? Ya, menggunakan peci. Ya, dia tidak memakai topi koboi sholat. Dia juga pakai apa namanya? Ya, topi yang biasa. Tapi biasanya orang menutup kepala menggunakan apa? Menggunakan peci. Dan sebagian madhahib di sebagian penduduk negeri yang madhabnya ya mengatakan menutup kepala. Kadang kalau dia tidak bawa peci, dia tutup kepalanya dengan dia ikat pakai sapu tangan atau dia ikat pakai apa. Ini dibangun di atas pendapat apa? Menutup kepala ketika sholat. Jelas ya? Bagaimana status dua anak yang masih berumur 3 tahun dan 1 bulan ketika ayah ibunya bercerai? Apakah anaknya ikut ayah atau ibunya? Ya sudah berlalu ya pembahasannya. Bahwa kalau di umur ini ikut siapa? Ikut ibunya. Sepanjang ibunya belum menikah. Sepanjang ibunya belum menikah dengan orang lain. Ya, yang lebih berhak mengasuhnya adalah ibunya. Dan si ayah wajib memberikan nafkah untuk 2 anaknya. Ya. Apakah talak 2 harus tunggu masa iddah talak 1 selesai? Ya. Ini kurang paham pembahasan ini. Talak 2 itu tidak mungkin terjadi kalau dia tidak rujuk dahulu. Jelas ya? Ya, jadi kalau dia talak, sudah jatuh talak 1, masih iddah. Dia rujuk, dia talak lagi, ini baru kena apa? Talak 2. Ya, kalau dia tidak rujuk, dia tunggu masa iddahnya selesai, ya sudah. Berarti habis apa namanya? Hak rujuknya. Talaknya berubah menjadi talak apa? Talak bain. Bain apa? Kubra atau sugra? Sugra. Ya, boleh menikah lagi atau tidak? Boleh, tapi dengan apa? Dengan akad baru. Nah, baik untuk pembahasan saya kira penanya tolong didengarkan kembali pembahasannya. Saya tidak bisa mengulangi. Bolehkah saksi pernikahan dari pihak pengantin laki-laki dan perempuan? Ya. Boleh saja, tidak disyaratkan saksi itu dari walinya. Ya. Jelas ya? Walaupun dari orang lain, bukan keluarga mereka berdua yang menjadi saksi, boleh saja. Sebab saksi itu yang penting dia apa? Dia dikenal dan dia adil, itu saksi yang diinginkan. Jelas ya? Apakah ibu tiri istri termasuk mahram suami? Ibu tiri istri. Ayo cepat. Mahram atau bukan? Ibu tirinya. Ibunya istri atau bukan ibu tiri? Ya bukan. Ya berarti bukan mahram. Ya. Jelas ya? Kalau ibu tiri, ya dia bukan mahram untuk istri. Apa untuk suami.
Jelas ya? Bukan mahram untuk suaminya. Kecuali kalau dia tanya, misalnya istri yang bertanya. Kalau istri nikah dengan suaminya, ya, apakah bapak tiri suami adalah mahramnya? Bapak tiri suami. Mahram atau bukan? Baik, bukan juga ya. Apa hukum memasang kawat gigi? Ya. Memasang kawat gigi kalau dalam rangka mengobati, ya tidak ada masalah. Tapi kalau dalam rangka berhias, ya ini merubah ciptaan Allah, dan itu hukumnya haram. Allah berfirman, la tabdila li khalqillah. Tapi kalau giginya mau rontok misalnya, atau giginya misalnya ingin diluruskan karena habis tabrakan atau apa ingin diperbaiki, pakai kawat gigi, ini tidak ada masalah. Sebab masuk dalam mengobati. Demikian pula pada seluruh hal yang lain. Yang merubah alis, merubah bibir. Ini kaidahnya. Kalau dia masuk dalam merubah ciptaan Allah, itu hukumnya haram. Kalau dia bentuknya mengobati, memperbaiki, tidak ada masalah. Kalau dia mengobati. Ya. Apakah disyariatkan membawa hewan-hewan ternak ke musalla pada sholat istisqa? Ya. Tidak disyariatkan ya untuk hal ini. Ngapain hewan ternak dibawa? Ya. Jelas ya? Memang di dalam sholat istisqa itu didoakan. Ya. Di antara doanya adalah memintakan hujan juga untuk hewan-hewan ternak. So mereka kekurangan air. Tapi bukan artinya dibawa ke musalla. Ya. Bagaimana dengan orang yang mendapatkan undian 100 juta? Apakah dikeluarkan zakatnya? Ya, sebelum kita bahas dikeluarkan zakatnya atau tidak, ini undiannya boleh atau tidak? Ya. Jelas ya, sebab dia kalau dia harta yang bukan harta yang halal, ya, dia berlepas dari harta tersebut. Jelas ya, berlepas dari harta tersebut. Dan undian ada yang halal dan ada yang haram. Jelas ya. Kalau dia masuk dalam undian tersebut dengan mengeluarkan biaya, maka apa yang dia dapat dari undian itu adalah harta apa? Qimar, judi. Dan itu haram. Tapi kalau dia masuk dalam undian tersebut tanpa biaya, ya, dia belanja misalnya ke supermarket. Supermarket ini ya, membuka undian. Ya, dia tidak tahu ada undian, tapi dia belanja. Dia perlu, ada keperluannya, ada hajatnya. Dia selesai belanja banyak, dikasih kupon undian. Ya. Dia tidak belanja bukan untuk kupon, tapi belanja untuk apa? Keperluannya. Beda kalau dia belanja untuk kupon, ini artinya dia mengeluarkan biaya untuk dapat kupon. Walaupun dia belanja. Jelas ya? Tapi ini bentuk yang saya sebutkan, dia masuk supermarket, ya dia belanja untuk keperluannya sendiri. Ya. Begitu keluar dikasih kupon undian. Kalau dia isi kemudian dia masukkan, dia dapat apa? Hadiah, ini tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Dan berkaitan dengan masalah zakatnya, kalau itu boleh, ya ketentuan zakat harus dipegang selama setahun dan telah mencapai apa? Nisabnya. Kalau dia pegang selama setahun baru ada kewajiban zakat. Kalau belum dipegang selama setahun, maka ya kapan dia ingin keluarkan, ya dari itu dihitung sedekah, bukan dihitung zakat. Apa hukum menjual celana panjang yang menutupi mata kaki? Bagaimana pula dengan menjual celana yang dipakai terlihat lututnya? Yang pertama, barang yang dijual itu dipastikan dia adalah barang yang halal. Lepas dari sifat yang haram. Jelas ya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau barang tersebut dibeli oleh orang dan orang yang menggunakannya atau orang yang membelinya dia pakai untuk hal yang haram, maka itu urusan dia. Ya, adapun kita sendiri, kita hanya menjual sesuatu yang apa? Yang halal dan tidak ada pelanggaran.
Jelas ya? Ini ukuran dalam masalah ini. Ini ada ikhwah yang bertanya, ini dari Jepang ya. Saya tinggal di Jepang, tiap beberapa bulan saya mengirim uang ke Indonesia melalui transfer bank dalam bentuk yen. Kemudian keluarga menerima dalam bentuk rupiah. Apakah ini boleh dalam syariat? Ya. Cara yang seperti ini tidak diperbolehkan. Cara yang seperti ini tidak diperbolehkan. Sebab ini dia masuk ke dalam bentuk dua muamalah sekaligus. Ya, penukaran dan pengiriman. Ya, dan ini tidak diperbolehkan. Maka cara yang amannya, kalau dia ingin aman, dia di sana pakai yen ya. Maka dia tanya atau yennya dia tukar dulu ke rupiah. Dia tukar ke rupiah. Setelah dia tukar ke rupiah, dia datang ke bank atau dia tukar ke dolar supaya mudah diterima dengan dolar. Ya. Jelas ya? Atau dia tukar tetap yen, kalau memang bisa diterima dengan yen tidak ada masalah. Jadi berikan yen dan diterima di Indonesia dengan yen juga. Nah, ini baru syah. Jelas ya? Tapi kalau dia kirim pakai yen, diterima pakai rupiah, nah ini ada penukaran di tengah jalan. Dan ini akad lain, dan ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dia melakukan dua transaksi dalam satu muamalah. Jelas ya? Baik. Jadi dua solusi saya berikan. Apakah dari sananya dia tukar dolar atau tetap yen, diterima di Indonesia dalam bentuk dolar atau dalam bentuk apa? Yen. Atau dia tukar rupiah di sana dan diterima di Indonesia dalam bentuk apa? Rupiah. Ya, adapun biaya dia bayar pakai yen, itu wajar sebab ini biaya. Biaya pengiriman bisa pakai apa saja membayarnya. Bila ada seorang pegawai yang punya simpanan uang 30 juta. Lalu setahun kemudian simpanannya 50 juta. Apakah dia menzakati yang 30 juta atau 50 juta? Jadi nampak di sini dari pertanyaan 30 juta itulah yang berjalan setahun putarannya. Ada pun yang 20 juta itu baru bertambah baru. Ya. Harta itu ada yang sifatnya sudah ada harta kemudian masuk tambahan. Ya. Dia harta baru. Jadi kalau hartanya harta baru, maka nisabnya atau haulnya dihitung kapan dia masuk. Jadi kalau 30 juta dia masukkan di bulan 1, ya. Maka 30 juta ini setahun lagi ke bulan 1 baru terhitung zakatnya. Kalau 20 juta misalnya dia masukkan di bulan 8, maka yang 20 juta ini bulan 8 baru terhitung. Jelas ya? Bulan 8 baru terhitung. Demikian. Baik. Berapa kadar hujan yang padanya ada keringanan untuk sholat di rumah? Ya. Apabila hujannya tersebut menghambat ke masjid, ya, maka dia ada keringanan untuk sholat di rumah. Apakah boleh menjaharkan bacaan sholat sir dan sholat sunnah bila mengerjakannya sendiri? Ya, kalau dia sholat wajib, sunnahnya disirkan. Tapi kalau dia sholat sunnah, itu lihat jenis sholat sunnahnya apa. Jelas ya? Dan kadang boleh dia jaharkan. Sabda Rasulullah, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu adalah untuk ayahmu. Apakah ibu masuk dalam hadis di atas? Tidak ya, ini untuk siapa? Ayah saya. Ya.
Seorang telah berwudu. Ketika di tengah sholat terasa ada keluar air sedikit dari kemaluannya. Tanpa bisa ditahan. Dan ini sering berulang kali. Apakah ini termasuk udzur baginya? Bagaimana hukum sholat dan wudunya? Ya, kalau itu adalah penyakit terus berulang, itu disebut salasul baul. Ya. Dia tidak bisa apa? Tidak bisa menahan kencingnya. Atau kencingnya loss istilahnya. Ya. Jelas ya? Makanya seperti ini solusinya. Begitu mendekati waktu sholat, dia apa? Dia bersuci sempurna. Ya, membersihkan kotorannya, kemudian membersihkan bekas kencingnya, kemudian setelah itu dia berwudu. Ya. Dan dia sebaiknya memakai sesuatu yang menutup yang menjaga jangan sampai air kencing itu menimpa yang lainnya. Ya, kalau dia sudah berwudu, masuk waktu sholat, dia sholat. Ya. Kapan dia keluar? Biarkan saja dia keluar. Itu sudah merupakan udzur baginya. Jelas ya? Nah, dan perlu saya ingatkan di sini bahwa salasul baul ini itu biasanya muncul karena seorang kadang ketika buang air kecil dia paksa. Ya, lama dia tunggu sudah selesai kencing tapi dia masih nunggu keluar lagi. Ya. Dan ini yang menyebabkan kadang penyakit ini muncul. Jelas ya? Seorang kalau buang air kecil buang saja. Tidak ada lagi yang keluar, sudah bersuci, selesai keluar. Jelas ya? Selesai keluar. Ya, demikian pula saya diberikan faedah oleh sebagian ikhwah di kesehatan. Katanya bagi laki-laki itu lebih bagus kalau dia kencing berdiri. Ya, dari sisi untuk sisi kelancaran kencingnya atau dia mampu mengontrol tidak kencingnya. Lebih bagus kalau dia berdiri. Infak masjid bolehkah diputar untuk usaha? Di mana keuntungan yang diperoleh untuk kepentingan masjid? Ini tidak diperbolehkan ya. Kalau dia infak, sedekah, zakat tidak diperbolehkan. Tidak boleh diputar-putar seperti itu. Ya. Kecuali kalau ada yang memberi infak diamanahkan ini untuk modal masjid, nah itu lain lagi. Dijalankan sesuai dengan amanah orang yang berinfak. Tapi asalnya kalau infak zakat itu tidak diperlakukan yang seperti ini. Jelas ya? Apabila salat maghrib telah dijamak dengan isya karena hujan, apakah tatkala tiba waktu isya harus dikumandangkan adzan kembali? Ya. Gimana dikumandangkan adzan? Sudah sholat orang. Siapa mau sholat? Hah? Tidak ya, tidak ada adzan. Ya, sudah sholat. Itu adzan kalau ada orang yang sholat di situ. Jelas? Apakah dalam menggauli budak harus ada proses akad nikah? Ya, tidak ada ya. Dia miliki, sekedar dia miliki, boleh dia apa? Dia gauli setelah istibra 1 kali haid. Apakah harus ada izin dari istri terlebih dahulu? Ya, tidak ada izin dari istri. Dia adalah hal yang dihalalkan. Istrinya mengizinkan, tidak mengizinkan. Ya. Budak adalah halal baginya. Nah, baik. Mungkin si penanya hanya memperjelas sisi pembahasan. Ya, walaupun pertanyaannya sebenarnya ya dia tahu jawabannya juga sekarang ya tidak ada ininya. Baik, selesai ya, sudah masuk jam 12. Ya, ini masih banyak pertanyaan. Disimpan saja, kalau masih ada waktu kita jawab lagi. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini ada manfaatnya, insyaallah. Kita lanjutkan sesi berikutnya pada sore nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.